Puji nama Tuhan, terima kasih. Suara saya oke? Lebih baik dibandingkan tadi? Ya, puji Tuhan. Oke, Senang ya. sekali didoakan oleh Brother Ruben. Betul, Bro Ruben memang hamba-hamba Tuhan tuh ya seperti saya nih harus didoakan. Kenapa harus didoakan? Saya terima dengan iman, saya aminkan semua doa tadi, dan saya ingat ketika tadi Bro Ruben berdoa tanggal 27 September yang lalu, itu jatuh hari Senin. Posisi saya sebetulnya ada di Bandung. Ada di Bandung. Itu hari Senin, tanggal 26-nya saya harus pelayanan berkhotbah di gereja Pendeta Rubin Adi Abraham, ketua ketua umum GBI yang di Mekarwangi. Saya sudah 11 tahun berkhotbah untuk gerejanya Pak Rubin, tetapi kemarin ibadah onsite untuk kali yang kedua sangat stresnya luar biasa. Sangat stresnya luar biasa. Kenapa sangat stres? Dulu Pak Rubin ya samalah sama kita pendeta. Sekarang udah jadi ketua umum. Jadi bebannya itu luar biasa. Padahal Pak Rubinnya juga nggak ada. Tapi aduh, stresnya luar biasa. Padahal dari Kamisnya saya bersama dengan cucu sama keluarga udah di mana? Udah di Ciwidey, udah liburan 2 malam di kampung dalam suasana yang sangat dingin, menyenangkan. Sabtunya rada stres, minggunya pelayanan, Seninnya pelajaran bersama dengan Pak Timothy, dengan Ibu Evelyn, juga sama Ibu Hesti dari Singapura. Juga pelajarannya yaitu mengalahkan krisis. Nah, di akhir daripada pelajaran mengalahkan krisis dikasih kuesioner. Saya nggak pernah bisa lupa itu kuesioner, karena saya kaget dengan hasilnya. Jadi ada 42 pertanyaan di masing-masing 42 pertanyaan, di masing-masingnya itu ada nilainya. Nah, kalau nilainya itu antara 0 sampai 150 berarti nggak stres. Jadi apa saja yang terjadi dalam 1 tahun, ternyata kalau sampai dengan 150 itu low stress. Tetapi kalau misalnya 150 sampai ke 300 itu sudah mau menuju stres berat. Nah, kalau sudah 300 itu adalah stres berat. Jadi ketika saya mengisi, Pak Steve, nggak tahu Ibu Evelyn masih ingat nggak? Saya pokoknya pengen jujur aja. Saya ini stres apa enggak? Nilai saya 292. Jadi sudah hampir stres berat. Padahal saya ngerasa, saya langsung diskusikan sama keluarga saya langsung diskusi, mumpung ada di Bandung, papa stres berat. Jadi, aduh, saya bukan menjawab dengan iman gitu, tapi saya menjawab dengan benar-benar real gitu. Apa sih yang terjadi setahun itu sesuai dengan apakah saya ini dalam krisis atau tidak gitu. Jadi memang benar, hamba-hamba Tuhan tuh harus di mana didoakan. Pertandingan kita tuh dengan rasa malasnya, aduh ampun, rasa jenuhnya itu ampun, dan itu pun adalah pertandingan. Maka saya berikan judul tema khotbah untuk malam hari ini, aku harus menang. Aku harus menang. Jadi walaupun ya benar kita nih dalam kehidupan ini pertandingannya sedemikian rupa gelanggangnya berubah, dan saya berdoa kita punya Tuhan yang ingin kita menang, karena Tuhan kita bukan sekedar trainer. Kalau trainer itu melatih begitu dengan hal-hal praktis, hal-hal teknis, tapi kita punya Yesus yang bukan hanya trainer, tapi dia adalah coach dalam kehidupan kita. Menemukan potensi yang ada dalam kehidupan kita, menggali potensi yang ada dalam kehidupan kita, mendampingi kita. Kita bersyukur kita punya Yesus yang adalah bukan sekadar trainer, tetapi dia adalah coach dalam kehidupan kita. Rasanya Bapak Ibu sudah curiga dengan saya. Yuk langsung kita buka 1 Korintus pasal yang ke-9. Berbicara soal pertandingan. Kita pasti ingin menang. Kita pasti ingin menang. Tapi lebih daripada segalanya, Tuhan Yesus pasti ingin kita menang. Kemarin sekitar setengah 7 ada telepon masuk online, bayangkan online menceritakan ingin bunuh diri.
online menceritakan, Pak, saya sudah di titik ini, saya sudah dalam posisi ini, dan saya sudah dalam posisi bunuh diri. Waduh, saudaraku itu menegangkan sekali teleponnya. Menegangkan sekali teleponnya. Puji Tuhan batal. Batal bunuh dirinya. Puji Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan itu Roh Kudus lah. Kita nggak pernah nyangka ada pelayanan-pelayanan yang seperti itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, ini pertandingannya sangat luar biasa. Ya, sorry, saya jadi banyak cerita terlebih dahulu untuk membawa kita pada 1 Korintus 9 ayat 24, 25, dan 26. Tetapi menarik sekali, ini perikopnya yang menarik buat saya, yaitu hak dan kewajiban rasul. LAI memberikan temanya itu adalah hak dan kewajiban para rasul. Mungkin secara kehidupan hari ini tidak related dengan kehidupan kita. Tetapi setelah saya renungkan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27, tetap ini related dalam kehidupan kita, dan secara teologi kita masih tetap bisa disiplinkan bahwa ini adalah berhubungan dengan panggilan kita, dan semua kita punya panggilan. Semua kita punya panggilan. Mau panggilan sekuler, mau panggilan rohani, masing-masing Tuhan Yesus sebagai coach tahu potensi dalam kehidupan kita, dan kita tetap ada dalam panggilannya. Ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saya yakin kok Paulus ketika itu mengasumsikan seperti yang namanya gelanggang pada zaman Romawi. Gelanggang zaman Romawi digambarkan bahwa hanya satu orang saja yang memperolehnya, tetapi saya tetap yakin bahwa tidak satu hadiah, tetapi ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Nah, ini gambaran di ayat yang ke-25, ini jauh lebih related dengan teologianya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sampai di sini dulu. Dari sini saya ingin bagikan ada 4 hal mengenai prinsip daripada pertandingan. Prinsip daripada pertandingan dari 2 ayat ini yang saya gambarkan. Yang pertama adalah bahwa kita ini bukan melawan orang lain. Pertandingan kita, prinsip yang pertama yaitu adalah melawan diri kita sendiri. Maka ayatnya dengan jelas berkata bahwa kita harus menguasai diri kita sendiri. Nah, penguasaan diri di hari terakhir, menurut saya hari ini saya mau jujur di hadapan saudara, kenapa saya berterima kasih dengan doa Bro Ruben. Karena pertandingan sekarang menurut saya jauh lebih berat dibandingkan sebelum pandemi. Buat saya pribadi. Misalnya contoh. Jam 7 malam mau khotbah misalnya di Surabaya. Bangun dari jam 4 pagi, mandi, ke airport, tunggu, baru naik pesawat, udah gitu dijemput di hotel sebentar, udah gitu dijemput ke tempat kebaktian. Saudaraku, itu persiapan pertandingannya tuh dari pagi. Yang masalahnya sekarang, saudaraku, sekarang kita persiapan tinggal 15 menit juga bisa. Jadi 15 menit aja kita bisa gitu. Mandi juga nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu nggak mandi. Tapi maksudnya dengan waktu yang banyak ini, menurut saya kita harus bertanding dengan banyaknya pilihan. Dan saya tahu banyak orang jatuh. Saya tahu persis. Kan waktu yang banyak, waktu yang luang, kayaknya lihat sekarang mau menghabiskan waktu sehari itu buat kami khususnya hamba Tuhan, karena pilihan demi pilihan itu
Kita betul-betul harus bertanding melawan diri kita sendiri. Kenapa? Karena banyak pilihan. Karena banyak pilihan. Beberapa teman hamba-hamba Tuhan jatuh. Oleh karena ya nganggur. Karena banyak pilihan. Jadi iseng gitu. Nah saya cuma berpikir gini, kalau hamba Tuhan aja nganggur gimana jemaat? Kalau hamba Tuhan jatuh aja gimana jemaat? Jadi betul ini adalah pertandingan yang harus kita lewati. Itu prinsip yang pertama. Dan saya dapati kalau prinsip yang kedua dari pertandingan, yaitu adalah pertandingan itu punya jenis masing-masing pertandingan. Punya kelas masing-masing pertandingan. Punya jenis pertandingan masing-masing. Nah, seseorang yang ahli bulu tangkis, nggak pernah bisa, jangan pernah bisa. Coba-coba mau bertanding sepak bola. Nggak mungkin menang, karena keahliannya di bulu tangkis. Keahliannya gitu misalnya, itu dia ahli tenis gitu. Walaupun mirip gitu, walaupun mirip. Mau bertanding tenis meja begitu. Tetap itu jenisnya lain, jenisnya berbeda. Jenisnya lain, jenisnya berbeda. Jadi kita punya pertandingan masing-masing, kita punya jenis pertandingan masing-masing. Nah, itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga saya dapati daripada yang namanya pertandingan, yaitu pertandingan ini mengkonsumsi energi. Pertandingan ini membuat kita kotor. Pertandingan ini membuat kita cedera. Jadi kita harus tahu mengenai arena ini. Itu membuat kita kotor, membuat kita cedera, membuat kita lelah. Nggak mungkin yang namanya sebelum dan sudah pertandingan seseorang sama bersihnya, sama rapihnya, pasti kotor, pasti melelahkan. Dan itu juga sangat mungkin mencederai. Sangat mungkin mencederai. Kemarin saya hari Sabtu ada pemberkatan nikah onsite. Ketika masing-masing pasangan mengatakan janji nikah, saya kok rasa ada kalimat di janji nikah di gereja kami yang hilang gitu. Saya langsung bilang ini harus dikoreksi, harus dikoreksi. Karena bagaimanapun juga harus diingatkan yang namanya perkawinan pun itu adalah pertandingan. Kita berjanji sampai akhir, yaitu ketika senang maupun susah. Bukankah itu pertandingan? Waktu malang maupun untung. Bukankah itu pertandingan? Waktu sakit atau sembuh, itu adalah pertandingan. Sampai maut memisahkan. Dan kita semua juga tahu, banyak orang yang undur dari pertandingan. Pertandingan perkawinan. Nggak ada perkawinan yang senang terus, yang sehat terus, yang untung terus. Malangnya nggak mau, sakitnya nggak mau. Dan saya berkata bahwa ke bagian sekretariat gereja, tolong diubah lagi itu yang namanya janji nikah. Kalimat itu harus para penikah begitu diingatkan bahwa itu perkawinan juga adalah sebuah pertandingan. Itu adalah prinsip yang ketiga. Jadi prinsip yang pertama, tadi saya sudah sebutkan bahwa pertandingan itu adalah melawan diri kita sendiri. Yang kedua, pertandingan itu punya jenis masing-masing. Kita tidak perlu masuk ke jenis pertandingannya orang lain. Tapi yang keempat, pertandingan bukan untuk pribadi yang cengeng. Yang keempat, pertandingan bukan pribadi yang kekanak-kanakan. Bersyukur, Rabu yang lalu saya punya sahabat baru, Kang Ikhwan Cahyadi, sudah ada bersama dengan Anda. Saya bilang sama Kang Timothy, undang Kang Ikhwan, mau apa enggak? Mau. Saya senang karena dia orang Sunda banget, dia orang Bandung, kebetulan juga jemaatnya Pak Rubin Adi Abraham, dan udah bookingnya sederet langsung City of Love. Saya sudah dua dari 5 modul dan sangat memberkati. Jadi pertandingan itu bisa membuat inner child dalam diri kita tiba-tiba muncul. Pertandingan itu bisa membuat yang dulu mungkin waktu usia 12 tahun ke bawah kita terlalu dimanja.
Sedangkan waktu besar ada pertandingan dalam perkawinan, ada pertandingan dalam kehidupan, apalagi pertandingan dalam bisnis, pekerjaan. Ketika inner child itu tidak dipulihkan. Inner child itu tidak dikenali dan tidak dipulihkan. Saudaraku, saya khawatir membuat orang akan jadi mudah mundur karena inner child-nya yang dominan. Yang jadi masalah inner child itu bersembunyi dalam diri kita. Di sini masih ada Riza kecil di sini. Yang manja, Riza kecil di sini. Nah, ketika kita harus menghadapi pertandingan, kita harus ngerti. Saya bersyukur dengan kelas hari Senin, dan semua Anda juga sudah diberkati hari Rabu yang lalu. Dengan inner child itu satu pelajaran yang sangat berharga, agar semua kita menang sampai akhir. Jadi inner child bukan untuk ditolak, bukan untuk ditengking, bukan untuk dinasehati, tetapi untuk diterima. Untuk diterima bahwa ya inilah Riza kecil, saya mengasihimu, saya mencintaimu, saya dengar kamu, saya ngerti banget sama kamu. Jadi inner child harus dikendalikan. Yang kedua, pastinya yang namanya pertandingan dimenangkan bukan pada pribadi yang baperan. Ini penting. Yang pertama, kanak-kanak. Yang kedua, baperan. Bayangkan, misalnya pertandingan sepak bola, kita sedang menuju ke gawang, tiba-tiba ada yang tackling. Maaf ibu-ibu, ini bahasa sepak bola. Ada yang tackling begitu. Udah gitu baper. Pertandingan bukan orang baperan. Dan saya paling sulit menurut saya menghadapi orang yang baperan. Pelayanan baperan, di gereja baperan, dikit-dikit bawa perasaan. Dan akhirnya suatu keadaan yang disalahkan karena baperan. Pribadi yang pertama, yaitu ada yang bukan pertandingan, dimenangkan bukan untuk pribadi yang cengeng, pribadi kekanak-kanakan. Yang kedua adalah pribadi yang baperan. Dan tentunya yang ketiga, yaitu pribadi yang mudah menyerah. Yang mudah menyerah. Yang baru melangkah, kembali mundur. Melangkah, kembali mundur. Tentunya tidak akan pernah dimenangkan. Saya akan tutup di ayat yang ke-26. Bisa diperhatikan. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, ini juga yang menarik. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ini juga sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena butuh keteguhan hati. Keteguhan hati. Kita punya Yesus, kita punya keluarga, kita punya teman rohani, kita tidak sendirian, kita butuh keteguhan hati untuk memenangkan pertandingan. Yang saya juga dapati bahwa yang kedua yaitu tetap melangkah, tetap harus terus berjuang, dan tentunya yang berani menghadapi tantangan. Risk taker, tidak apa-apa risk taker, karena ya hidup ini memang mengandung risiko. Jadi kita akan ketemu dengan yang namanya adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menciderai diri kita. Nah, ada cerita di bagian terakhir ini. Jadi pertengahan 2019, Bella putri saya yang besar itu punya hobi baru. Punya hobi baru karena di depan rumahnya di Bintaro itu ada geraha gitu, ada geraha boxing, ada geraha tinju gitu, tinju. Ya tentunya tinjunya bukan untuk pertandingan, tapi tinjunya untuk olahraga boxing. Nah, tiba-tiba ngajak sepupunya, dan sepupunya mau. Dan tiba-tiba juga ngajak Keisha untuk latihan boxing, untuk menurunkan berat badan. Tapi tiba-tiba ternyata coachnya bilang begini kepada Keisha, ini ada pertandingan tinju dan kamu ini punya potensi. Dan punya potensi dan kamu mau nggak? Kamu tanding tinju. Dia ngomong sama ibunya dan akhirnya ngomong sama saya. Saya nggak bisa ngebayang, Kang Tim, Bu Evelyn, saya dipukulin orang. Saya nggak ngebayang. Saya nggak ngebayang sama sekali.
Dipukulin orang, waktu itu usianya masih 22, dipukulin orang, tapi tiba-tiba dia bilang, "Pak, aku mau melawan diriku sendiri." Jadi akhirnya Keisha itu dilatihlah selama 1,5 bulan di pertandingan, eh, beneran pertandingan tinju yang amatir tentunya untuk Keisha, tapi berhadiah uang. Nah, saudaraku, saya lihat dia semangat. Saya juga senang sebetulnya untuk dia bertanding, jadi latihannya intens, berat badannya turun kan gitu. Ya saya juga punya motif lah gitu supaya berat badannya turun. Kamu tuh kegemukan. Akhirnya dia semangat sekali. Dan di hari H-nya saya datang ke gelanggang olahraga pertandingan, dan Keisha masih dengan sukacita, dengan senang. "Papa, aku tanding hari ini, aku tanding hari ini." Saya diam aja. Ibunya bahasa roh terus. Dan tiba-tiba, ini di sebelahnya Keisha juga ada yang sedang pemanasan lah, begitu pemanasan. Tiba-tiba Keisha itu bilang gini, "Papa, itu yang di sebelah lawanku." Aku shocknya luar biasa. Jadi, badannya lebih tinggi. Aku bilang gini, namanya siapa?" Jadi ketika dia sebutin namanya, aku langsung browsing ke sosial medianya. Saya pengen tahu kebiasaannya apa, hobinya apa. Ternyata di feed daripada Instagramnya, dia sudah berulang kali tanding tinju. Jadi udah hampir ya amatir, tapi mungkin dia hobi, dan dia bawa piagam lah, bawa hadiah lah. "Pak, yang di sebelahku itu lawanku." Nah, sekarang lihatin foto yang pertama. Foto yang pertama. Tolong dikasih lihat foto yang pertama. Ini adalah 19 November. 19 November, Keisha posting daripada pertandingan tinjunya. Yang biru ini lawannya. Yang biru ini lawannya. Ini Keisha, itu yang hitam, yang pakai yang topi merah. Aduh, coba imut-imut kayak begitu. Dipukulin di depan mata, digebukin depan mata. Dan itu Keisha sudah bukan lagi pakai teknik tinju, dia betul-betul bertahan. Coba kalau baperan. Kalau baperan, kamu nggak apa-apa, pukul aku sekali boleh nggak aku balas? Kan nggak ada pertandingan kayak begitu. Nggak ada pertandingan yang kekanak-kanakan gitu. Ini memang harus dihadapi. Dan ketika dia selesai ronde pertama, wajahnya sudah setengah pasi. Sudah setengah pasi. Saya diam aja, saya diam. Kalau Elsa isi saya, "Ayo pukul ke." Waduh, kalau ada di jemaat Sawangan datang, Ibu Gembala, foto yang kedua ini, babak yang kedua, saudaraku udah benar-benar defensif karena dipukulin. Tapi yang saya ingin bagikan, teman-teman, rasanya saya nggak perlu terjemahkan. Tolong dibaca slide yang terakhir. Tolong dibaca slide yang terakhir. Ya kira-kira lah bahwa eh, dia bilang sorenya setelah dia bertanding, dia nggak menang, dia kalah. Ketika dia postingan ini, gambaran ini, ketika saya bisa ngebayangin ketika dia harus melanjutkan yang ronde yang terakhir, ronde yang ketiga. Ketika akan masuk ke ronde yang terakhir. Ketika kita berpikir bahwa kita nggak bisa. Tapi disitulah saatnya aku harus pompa diriku sendiri. Setelah 1,5 bulan yang lalu, saya berkeputusan hal yang paling gila dalam hidup saya, yang bahkan itu nggak pernah terlintas ketika aku diiring. Betapa bodohnya aku mengambil keputusan untuk tanding tinju. Tapi hari ini aku belajar bahwa saya bertanding bukan melawan petinju yang lain, tapi melawan diri saya sendiri. Pikiran saya, fisik saya, mental saya. Dan aku sekarang berhasil
Karena aku harus bertanding melawan ketakutanku, bertawan keraguanku, kemalasanku selama 4 minggu terakhir. Dan dia kalah. Dia kalah. Tapi saya bangga. Saya bangga. Minimal punya anak. Pernah tanding tinju. Udah gitu besoknya ada di kabar arena. Ada di kabar arena TV One. Kok ya pertandingannya Kesia gitu. Padahal itu ada banyak pertandingan-pertandingan yang lain. Saudaraku, saya sebagai ayah rasanya pengen lempar itu yang namanya apa tuh? Handuk ke atas sebagai tanda menyerah. Tetapi ya dia menang. Dan saya pikir itu akan jadi apa ya, benih dalam hidupnya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan ke depan. Tidak mudah, tidak mudah. Saya sebagai ayah yang melepaskan saja tidak mudah. Apalagi dia yang digebukin sama profesional. Dan Anda tahu, Keisha bilang begini, aku nggak bisa tidurnya 3 malam. 3 malam aku dibayang-bayang digebukin orang. Bayangin Pak. Maksudnya, saya cuma ingin menggambarkan kepada saudara malam hari ini. Ya pokoknya, ingat aja, ada anak pendeta tanding tinju, udah gitu aja. Itu akan menggambarkan waktu saya 30 menit. Walaupun kalah. Tapi pertandingan kita melawan diri kita sendiri. Apalagi sekarang pandemi. Saya tahu persis ini pertandingan sulit karena kita terlalu banyak waktu dan kita terlalu banyak pilihan. Saya berdoa. Bapak terima kasih untuk malam hari ini. Pewahyuan yang ringan, pewahyuan yang ringan. Tapi biarlah ini menjadi kekuatan ekstra bagi kami untuk menghadapi esok, untuk menghadapi minggu ini, untuk menghadapi hidup ini. Arena pertandingan perkawinan, keluarga, karena tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang luar biasa. Tapi kami harus isi hari-hari ini produktif. Isi hari-hari kami tetap produktif untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk momen di mana kami bisa saling mendoakan. Untuk malam hari ini, aku pun terima kekuatan yang baru. Aku pun terima penghiburan yang baru. Dan aku berdoa agar semua kami, tidak satu pun yang undur dan mengundurkan diri. Tapi semua kami memenangkan pertandingan kami sampai akhir. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.